Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau dan sungai jernih, hiduplah seorang anak muda bernama Arka. Ia tinggal bersama ibunya, seorang penenun sederhana yang membesarkannya dengan kasih sayang dan nilai-nilai kedamaian. Arka dikenal sebagai anak yang tenang, tak pernah tertarik pada hal-hal heroik seperti menjadi kesatria. Baginya, hidup damai di desa bersama ibunya sudah lebih dari cukup. Namun, takdir memiliki jalan yang berbeda. Suatu hari saat tengah mencari kayu bakar di hutan, Arka menemukan sebuah kotak misterius terkubur setengah di bawah akar pohon tua. Kotak itu terbuat dari logam hitam yang tak dikenalnya, berhiaskan ukiran simbol-simbol aneh yang bersinar samar dalam kegelapan. Saat disentuh, kotak itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebilah pedang dan sepasang sarung tangan perak yang menyala. Begitu Arka menyentuh pedang itu, sebuah kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya. Suara gaib bergema dalam kepalanya, menyebutnya sebagai pewaris kesatria cahaya. Namun Arka menolak. Ia menutup kembali kotak itu, menguburnya kembali dan pulang. Ia tak ingin kekuatan itu, ia tak ingin perang, darah, atau kehancuran. Beberapa minggu berlalu, hingga suatu malam, langit desa berubah menjadi merah darah. Asap dan api membumbung tinggi. Desa Arka diserang oleh makhluk-makhluk iblis, tubuh mereka hitam legam, bermata merah, dan bertaring tajam. Para penduduk lari ketakutan, dan ibunya terluka parah saat mencoba melindungi anak-anak desa. Arka yang melihat ibunya hampir kehilangan nyawa, tak bisa tinggal diam. Dalam hati yang bergejolak antara ketakutan dan keberanian, ia kembali ke hutan. Ia menggali kotak itu, mengenakan sarung tangan dan menggenggam pedang tersebut. Seketika tubuhnya berubah. Armor bercahaya muncul di tubuhnya, kekuatan besar membanjiri raganya, dan tatapannya menjadi tajam laksana kesatria sejati. Dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, Arka melesat ke desa. Ia melindungi warga, menebas para iblis satu persatu. Tanah bergetar setiap kali ia mengayunkan pedangnya. Tapi itu baru permulaan. Langit tiba-tiba terbelah oleh suara petir yang bukan berasal dari langit. Dari dalam kabut merah pekat, muncullah sesosok makhluk raksasa. Dialah Raja Iblis, bertubuh besar seperti gunung, berkepala 3, kambing, singa, dan badak. Setiap langkahnya menghancurkan bumi. Suara ketiganya mengaum serempak, membuat langit runtuh dan angin berhenti berhembus. "Kau bukan kesatria sejati," teriak kepala kambing dengan suara licik. "Kau hanya anak penakut yang meminjam kekuatan," raung kepala singa dengan amarah. "Kau akan hancur," teriak kepala badak dengan gemuruh. Namun Arka tak bergeming. Dalam dirinya kini hidup semangat kesatria sejati. Bukan karena ia ingin menjadi pahlawan, tapi karena ia ingin melindungi. Dengan keberanian penuh, ia melompat ke udara, meluncur ke arah sang Raja Iblis. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Tanah retak, langit gelap, dan petir menyambar tanpa henti. Arka bertarung dengan cerdik. Ia mengincar kelemahan di leher sang raja, membutakan kepala singa, memotong tanduk kepala kambing, dan akhirnya menebas kepala badak dengan satu ayunan penuh kekuatan dan cinta. Sang Raja Iblis runtuh, bumi bergetar keras, lalu hening. Iblis-iblis lain menghilang seperti debu ditiup angin. Arka berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya berlumur darah dan peluh, tapi tatapannya tenang. Ia kembali pada ibunya, memeluknya, dan berjanji bahwa kekuatan itu tak akan lagi disia-siakan. Desa pun perlahan pulih. Arka menjadi penjaga tanpa mahkota, kesatria tanpa pamrih. Bukan karena takdir memanggilnya, tapi karena hatinya memilih untuk melindungi. Dan kotak itu, ia menyimpannya kembali, terkubur di tempat yang hanya ia tahu, untuk generasi yang mungkin kelak membutuhkannya. Tamat.